Baik, selamat sore semuanya. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Saya membaca buat saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Ya, kalau sudah mendapat sekali lagi 1 Timotius 1 ya, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan penjelasan daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Setelah kami membacanya, kami mau mendapatkan berkat dari dalamnya. Dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran ini, dan kebenaran ini boleh termeterai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan kepada kita semuanya. Ya, sebentar saya buka screen-nya dulu. Ya, mari kita lihat. Judul renungan kita adalah jangan menolak hati nurani. Sekali lagi, ya, judulnya adalah jangan menolak hati nurani. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagian ini satu persatu supaya kita bisa pahami dengan baik, ya. Jangan menolak hati nurani. Kata hati nurani di dalam buku dari Henry Thyssen, Teologi Sistematik, halaman 248, ya, dikatakan di sana bahwa hati nurani itu adalah pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar dan salah yang telah diketahui. Ya, dalam arti begini, hati nurani itu selalu menjadi alat, ya, alat yang semacam filter, ya, semacam filter yang menekankan kepada kita yang kita lakukan ini benar apa salah. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat di dalam PL, sebenarnya istilah hati nurani itu tidak muncul dikatakan. Tapi dalam PB itu muncul 30 kali. Nah, kata hati nurani sepadan dengan suneidesis dalam bahasa Yunani yang artinya pengetahuan yang mendampingi. Nah, pengetahuan utama itu ada dalam pikiran kita. Tapi pada waktu dikaitkan dengan hati nurani, itu adalah pengetahuan yang mendampingi. Saya pakai contoh. Waktu kita melihat uang misalnya depan kita. Ya, uang di depan kita. Pikiran kita waktu kita melihat uang itu, ya, pikiran kita berkata begini, ini uangnya siapa? Ya, ini uangnya siapa? Lalu hati nurani bilang begini, kamu boleh ambil atau tidak itu? Nah, itu saudara, contoh yang paling utama ya. Itu boleh kamu ambil apa enggak? Lalu pikiran kita berkata lagi begini, ya, ini nggak ada yang punya kali ya. Lalu hati nurani bilang, kamu boleh ambil, tapi kamu akan berdosa loh. Ya, lalu yang kedua dikatakan, kalau kamu nggak ambil, kamu rugi loh. Nah, makanya kalau orang mau melakukan yang yang tidak benar dalam hidup ini, saudara, biasanya antara pikiran dengan hati nurani itu berperang, ya, berperang. Makanya orang percaya itu harus menselaraskan pikirannya dengan hati nuraninya. Ya, menselaraskan pikirannya dengan hati nuraninya. Nah, lebih lanjut, hati nurani itu bersifat diskriminatif. Ya, diskriminatif yang menyatakan tindakan dan keadaan kita agar mentaati standar yang ada. Jadi, hati nurani itu selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Jadi, hati nurani itu selalu mengingatkan kita. Jadi kalau pikiran kita ini sudah sangat jahat sekali, hati nurani itu selalu mengingatkan kita.
dan selalu memberi warning di sana. Ya, memberi warning kepada kita untuk kita tidak melanjutkan sesuatu hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, tugas dari hati nurani itu ialah dikatakan memberi kesaksian. Nah, itu yang dikutip oleh Paulus di sana. Ada banyak orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, mereka tidak percaya kepada Allah, tapi hati nurani mereka berkata bahwa Allah itu ada. Nah, itu yang juga dilakukan oleh saudara-saudara kita Marxisme itu, ya, yang selalu berkata bahwa Allah tidak ada, tetapi suatu ketika mereka berkata bahwa tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi, bahwa dalam hati manusia itu ada satu rongga, ya, ada satu rongga yang di dalamnya itu tidak bisa diisi oleh apapun, ya, kecuali Allah yang mengisinya. Nah, rongga yang ada dalam hati, di dalam diri manusia itu hati nurani itu, dan hati nurani itu hanya Allah yang bisa mengisinya supaya jalan-jalan dari hidup orang itu bisa benar. Nah, dengan demikian hati nurani itu adalah sesuatu organ rohani yang penting bagi kita. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu lewat hati nurani. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan baik, jahat, ya, semuanya lewat hati nurani. Ya, makanya dibilang kalau ada orang salah, orang misalnya jatuh dalam dosa atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, biasanya kita bilang, di mana nuranimu? Di mana nuranimu? Kenapa sampai engkau lakukan itu? Ya, atau kita misalnya melakukan hal-hal yang fatal dalam hidup kita, selalu mungkin pertanyaan yang kalau ada orang kita bertemu dengan seseorang, kita akan berkata kepada orang itu demikian, di mana nuranimu? Kenapa kamu tidak begitu mempertimbangkan semuanya? Ya, mempertimbangkan semuanya. Jadi itu semua dikatakan di dalam nurani kita. Jadi semua diproses dalam hati nurani. Pilihan hidup pun diproses di sana. Segala yang baik dan yang buruk dilakukan melalui hati nurani. Jadi hati nurani menjadi sarana Allah berbicara kepada kita, bisa melalui menegur ataupun berbicara keras kepada kita. Itu semuanya dalam hati nurani. Allah mau menegur kita, berbicara keras, Allah mengingatkan kita, Allah meyakinkan kita, itu juga adalah melalui hati nurani. Sehingga hati nurani itu menjadi sarana Allah, ya, berbicara kepada kita, sehingga kita bisa berjalan, ya, dengan hati nurani yang benar. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan jangan menolak hati nurani selama itu bersumber dari Tuhan. Jadi selama segala sesuatu itu dibicarakan oleh Tuhan dalam hati nurani kita, jangan pernah menolak hati nurani yang benar itu. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius itu, supaya dia memperjuangkan hati nurani yang murni itu. Jadi hati nurani yang murni. Jadi kalau hati nurani yang murni itu membuat kita menjadi orang yang terbeban, orang yang benar-benar rindu bagaimana membuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jangan menolak hati nurani. Ya, jangan menolak hati nurani. Mengapa kita tidak boleh menolak hati nurani? Yang pertama adalah karena kita harus mengerjakan tugas panggilan kita. Jadi kita nggak bisa menolak hati nurani itu karena kita harus mengerjakan tugas panggilan kita. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-18. Ya, nanti kalau saudara membaca, saya baca satu kali lagi, 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, bagian ini saudara dimulai dengan kata pesan ini sebenarnya. Jadi bukan tugas ini, tapi pesan ini dikatakan aku memberikan. Ya, kata memberikan di dalam bagian itu memang ditulis dalam bentuk present medial indikatif. Jadi efek daripada tugas ini ya adalah bisa jadi kepada Paulus yang memberikan tugas itu, atau juga kepada Timotius yang melakukan tugas itu. Jadi efek dari mengerjakan hati nurani yang murni itu nanti, atau mengerjakan tugas panggilan itu, efeknya ya bisa kepada Paulus. Ya, kalau Timotius melakukan perintah ini, berarti efeknya bisa kepada Paulus dan juga bisa kepada Timotius yang mengerjakannya, saudara. Nah, sehingga tugas panggilan itu dinyatakan melalui apa? Nubuat. Kata nubuat di sini memang menggunakan kata propeteias, ya, yang lebih menekankan sebenarnya kepada pesan, ya, pesan, atau karena Timotius ini mungkin adalah anak rohaninya, pada waktu dia percaya kepada Yesus, kemungkinan ada nubuat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ini
akan bagaimana dia dalam mengerjakan panggilan itu. Nah, itu luar biasa saudara. Ya, Anda jangan contoh juga. Karena kalau Anda contoh, kalau nubuatnya benar, tapi kalau nubuatnya salah kan repot juga saudara. Ya, salah juga ya. Kalau kita bernubuat tapi nubuat kita menjadi salah. Ya, sehingga dikatakan dalam bagian ini tujuan tugas ini dikatakan supaya kita, itu kata memperjuangkan di sana sebenarnya berperang. Ya, berperang. Artinya adalah kata yang dipakai adalah kata strateu, ya, sesuai dengan pesan yang baik dalam peperangan itu. Dalam arti kata berperang itu adalah kata di mana seorang prajurit mengabdikan diri dalam peperangan itu. Ya, mengabdikan diri dalam peperangan itu. Nah, jadi tugas panggilan ini dikatakan, tugas panggilan ini waktu kita melakukan itu ibarat orang yang sedang berperang dan kita mengabdikan diri sepenuhnya di dalamnya. Ya, makanya dikatakan tugas pengabdian itu, saudara, tugas panggilan itu yang pertama dikatakan dalam bagian itu ia harus berperang atau harus memperjuangkan, ya, bagaimana jemaat itu tidak tersesat dengan ajaran sesat. Ya, jadi ajaran gnostik di Efesus sangat meluas pada waktu itu, sehingga ajaran gnostik itu sudah sangat mempengaruhi segalanya, saudara. Ya, makanya nanti kalau sudah melihat di dalam bagian itu ada Hymenaeus, ada Alexander yang sudah pernah diingatkan oleh Paulus, tapi mereka tidak mau mendengarkan, ya, dan itu sudah meluas kepada jemaat. Nah, makanya nanti kalau sudah melihat di pasal 1 di bagian awal itu, Timotius ini ditinggalkan oleh Paulus, ya, di Efesus adalah untuk menolong jemaat ini. Bagaimana supaya jemaat ini tidak terikat dengan ajaran sesat. Ya, zaman sekarang banyak orang ya saudara ya, suka terikat dengan ajaran sesat. Ya, tadi saya dari Dikti ya, dari Dikti hanya pegawai Dikti tak ada satupun yang ada di ruangan karena tidak ada yang hadir. Ya, hari ini tidak ada yang hadir, jadi saya terkecoh hari ini, saudara ya. Tapi waktu saya dari Dikti, saya kepanasan banget, lalu saya mampir untuk makan, saya makan di toko buku Immanuel. Lalu iseng sedikit, lalu saya turun ke bawah, saya kagum ya dengan satu buku yang ditulis oleh Bapak Stanley Lumintang kalau nggak salah ya. Buku itu bagus sekali, bahwa ternyata menurut penelitian beliau bahwa gereja sekarang ini sudah sama dengan dunia. Jadi gereja sekarang ini sudah tidak lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kadang-kadang saya juga takut STT itu udah hampir sama dengan dunia. Ya, hampir sama dengan sekolah-sekolah sekuler. Ya, dengan alasan memang yang dikatakan di dalam bagian itu, ya, di dalam bagian ini kadang-kadang kan kita berkata, ya, bikin standar, bikin dan lain sebagainya ya, bikin mutu yang baik dan lain sebagainya. Saya setuju aja, tapi jangan jadi dunia. Pada waktu kita mau menciptakan mutu, seharusnya mutu itu kita buat karena memang Tuhan kita punya mutu yang benar buat kita. Seharusnya seperti itu saudara, ya. Dan pada waktu kita mengejar mutu itu, seharusnya kita mengejar mutu itu ya memang karena Tuhan itu suka dengan orang-orang yang bermutu. Ya, suka dengan dosen yang bermutu, suka dengan mahasiswa yang bermutu. Ya, pada waktu Anda menulis mungkin menulis skripsi saudara, seharusnya Anda menulis skripsi yang bermutu, ya, yang bermutu. Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan mutu, ya, dengan orang-orang yang bermutu. Jadi, dalam arti yang mau saya katakan kepada saudara, ya, jangan sampai terkecoh membuat kita jadi sama dengan dunia. Pada waktu kita mengejar mutu itu, kita menjadi sama dengan dunia waktu mengejar mutu itu. Tetapi pada waktu kita mengejar mutu, seharusnya kita harus sama dengan standarnya Tuhan. Nah, kenapa orang-orang di Efesus ini diingatkan, atau Timotius yang Tuhan taruh di Efesus itu, Tuhan taruh untuk membenahi jemaat ini supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Tujuan utamanya adalah supaya mereka menjadi jemaat yang bermutu. Jemaat yang benar-benar mengerti firman, hidup dalam firman, tanpa dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Dan itu yang dikatakan di dalam bagian ini bahwa Paulus tekankan, kata memperjuangkan tadi, kamu harus berperang. Ya, berperang kepada mereka yang sedang mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu. Bukan hanya dia berperang untuk ajaran sesat, tapi juga ia harus membenahi, ya, pengajaran yang ada di gereja Efesus. Nah, ini pengajaran yang ada di Efesus itu sangat luar biasa. Termasuk doa harus dibenahi, termasuk ibadah harus dibenahi, termasuk kepemimpinan harus dibenahi, dan termasuk hal-hal praktis yang lainnya harus dibenahi. Makanya hal-hal praktis itu bagaimana memperlakukan janda, ya kan? Bagaimana memperingatkan orang-orang kaya, bagaimana hidup dalam ketulusan. Nah, itu semua harus diajarkan saudara.
Sebagai pemimpin muda, gembala muda, sebagai pengajar, Timotius itu diarahkan oleh Paulus untuk memperjuangkan, untuk berperang, untuk selalu menata pelayanan itu dengan rapi di sana. Dan itu yang dikatakan dengan penjaminan mutu itu seperti itu. Bagaimana kita terus membuat segala sesuatu bermutu. Apa yang kita kerjakan harus bermutu. Ya, segala sesuatu yang bermutu itu pasti sudah dimulai dari mana? Dari firman. Standarnya Alkitab. Pokoknya standarnya Alkitab, nggak ada yang lain. Kalau sekolah teologi itu, standar mutu itu adalah Alkitab. Jadi, segala sesuatu ada dalam Alkitab, dan Alkitab itu harus dipakai menjadi standar mutunya kita. Nah, itu baru mantap, saudara. Ya, itu mantap. Pada waktu kita membuat standar mutu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Dikatakan ia harus memelihara jemaat dengan baik. Ini paling penting ini bagi seorang gembala, ya, dalam memenuhi tugas panggilannya, ya, dengan hati nurani tadi itu. Jadi dia perlu mempertahankan hati nurani yang murni itu. Karena apa? Karena kita harus mengerjakan tugas panggilan kita itu. Salah satu tugas panggilan kita itu apa? Kita harus memelihara jemaat dengan baik. Ya, banyak orang suka dengan gelar pendeta, ya kan saudara? Tapi dia nggak mau ngurus jemaatnya. Dibiarkannya jemaatnya. Makan nggak makan, minum nggak minum. Ya, jangankan itu saudara, berdoa pun untuk jemaat nggak pernah dia berdoa. Nggak pernah dia mengambil waktu doa khusus untuk mendoakan jemaat-jemaatnya. Banyak orang saudara suka dengan gelar-gelar kependetaan dewasa ini, tapi mutu pelayanan itu saudara, itu nggak ditunjukkan, tidak ditampilkan mutu pelayanan itu. Dan itu yang saya katakan yang sangat berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Seharusnya kita mengeluarkan mutu. Kita jadi pendeta ada mutunya, kita jadi dosen ada mutunya, kita jadi mahasiswa ada mutunya. Itu yang namanya memperjuangkan. Ya, memperjuangkan perjuangan dengan hati nurani murni itu ya seperti itu. Arahnya kepada sebuah mutu. Ya. Saudara, mari kita belajar bahwa membuat hidup bermutu itu memang perlu dalam hidup kita. Ya, siapapun kita harus membuat hidup bermutu. Jangan pernah mau hidup pas-pasan dalam hidup ini. Ya, atau istilahnya orang Batak, jangan mau hidup, ya pokoknya udah di situlah. Orang Batak bilang istilahnya asal madisi. Pokoknya hidup asal-asalan saja. Ya, baca Alkitab asal-asalan. Ya, bangun pagi baca Alkitabnya asal-asalan. Ya, apalagi saudara? Ya, penyembahannya asal-asalan. Ya, doa syafatnya asal-asalan. Semuanya yang dilakukan asal-asalan. Dan pada waktu segala sesuatu yang kita kerjakan itu dalam kondisi asal-asalan, maka mutunya, resultnya yang keluar itu adalah asal-asalan. Kelihatan itu dari wajah kita. Wajah orang yang asal-asalan, apakah kita ini wajah orang yang benar-benar fokus kepada tugas panggilan kita itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menolak hati nurani. Mengapa? Yang pertama tadi, karena kita harus mengerjakan tugas panggilan kita. Yang kedua adalah karena iman kita akan kandas kalau kita menolak hati nurani kita. Artinya apa? Kita diberi tugas dalam panggilan kita. Kita menolak dalam mengerjakannya karena kita menolak. Karena kalau kita menolak, berarti kandaslah iman kita. Jadi nggak boleh menolak. Panggilan itu nggak boleh ditolak. Tugas itu nggak boleh ditolak. Pesan itu nggak boleh nggak dikerjakan. Kalau kita menolaknya, maka dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, kandaslah imannya. Kata kandas dalam bagian ini merujuk kepada kata enauagesan, yang artinya adalah orang yang karam kapal, atau orang yang terbentur dengan karang. Ya, jadi iman yang kandas itu adalah iman yang terbentur. Jadi orang yang imannya terbentur dengan karang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara, ada orang-orang yang telah menolak hati nurani yang murni. Ya, dengan berpegang kepada apa? Ajaran yang tidak benar. Nah, yang disebut oleh Paulus dalam bagian ini adalah Hymenaeus dan Alexander. Ya, ini sudah berkali-kali diperingatkan. Tapi tetap aja mereka menolak hati nurani yang murni, mengajarkan ajaran yang lain. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu kandaslah imannya. Mereka ini adalah tokoh yang telah mengajarkan iman yang lain. Jadi makanya jangan ajarkan iman yang lain. Ajarkan iman menurut Alkitab itu, beriman itu bagaimana. Pada waktu mereka mengajarkan iman yang lain, maka kandaslah iman mereka. Orang-orang yang menolak hati nurani yang murni, ya mereka akan banyak menghujat pekerjaan Tuhan. Ini orang-orang yang menolak hati nurani yang murni. Kebanyakan pekerjaannya akan menghujat pekerjaan Tuhan.
Ya, menyalahkan pekerjaan Tuhan, menyalahkan orang-orang yang berjuang di sana. Kan itu tadi. Dan orang-orang yang seperti inilah dikatakan harus diserahkan kepada iblis. Dalam teologi Paulus dikatakan supaya rohnya diselamatkan dan tubuhnya binasa. Kalau orang tidak mau lagi berbalik kepada kebenaran, saudara, cukuplah saudara berdoa supaya rohnya diselamatkan dan tubuhnya binasa. Karena saya tidak memegang keselamatan itu bisa hilang. Bagi saya keselamatan itu kekal dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus baik di dalam 1 Timotius ini dan juga di Korintus itu. Ya, yang menekankan bahwa kalau ada orang yang terus berdosa dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, dikatakan lebih bagus kita berdoa, serahkanlah tubuhnya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan. Mungkin dia akan kesakitan dengan banyak hal. Bahkan mungkin dia akan mati dengan kesakitan yang ada. Tapi minimal dikatakan di dalam Alkitab dalam 1 Korintus pasal 5 itu, ya ayat 4 dan 5 kalau saudara nanti lihat, ya orang-orang yang cabul, yang tidak bisa diingatkan lagi saudara, itu dikatakan lebih bagus diserahkan kepada iblis supaya rohnya diselamatkan dan tubuhnya binasa. Bagaimana dengan kita? Dengan ajaran-ajaran yang muncul sekarang atau dengan pelayanan-pelayanan kita? Apakah kita ini orang-orang yang masih mau diingatkan, ya, orang-orang yang masih mau memperjuangkan perjuangan iman dengan hati nurani yang murni? Atau kita ini menjadi orang-orang yang mulai jemu dan mulai tidak mau lagi ya mengerjakan hal-hal yang seperti itu? Kalau saudara sudah mulai menolak mengerjakannya, bahkan saudara sudah beralih dengan hal-hal yang baru menurut saudara baru, padahal sebenarnya arahnya itu sebentar lagi saudara akan dihantam oleh karang. Dan saudara akan kandaslah imanmu. Orang yang kandas imannya, dia tidak akan berguna dalam hal apapun. Dia hanya berdiri sebagai seorang penghujat dan penghujat yang terus menghujat dan tidak pernah berhenti untuk menghujat. Jangan menolak hati nurani yang murni. Mengapa? Yang pertama tadi, karena kita harus mengerjakan tugas panggilan kita. Dan yang kedua adalah karena iman kita akan kandas. Sekali lagi, ya, dengan hidup yang benar, dengan hidup mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatunya. Mari kita datang kepada Dia, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami terus boleh memperbarui hati dan pikiran kami. Kami tidak menolak hati nurani kami, tapi kami berjalan di dalam hati nurani yang dipimpin dan diterangi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami, dan hati nurani kami itu selalu berbicara. Tuhan berbicara di sana kepada kami, mengingatkan kami supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran yang sumbernya daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, rendahkan hati kami supaya kami mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik dalam hati nurani kami. Tolonglah kami supaya kami lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin pujian.